Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Kopi Ti Guru dalam pembahasan fikih wanita. Yang saya akan bacakan adalah buku Kitabun Damiyun. Di sini di bagian video kelima saya akan membahas tentang istihadah yang 7 surah. Istihadah yang 7 surah ini adalah ketentuannya seperti berikut, yaitu wanita yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari, melebihi maksimal haid, maka cara menentukan berapa hari darah haidnya, berapa hari darah istihadahnya akan dikembalikan kepada 7 rupa istihadah, yang mana 7 rupa ini mempunyai hukum masing-masing. Namun harus diketahui bahwa 7 surah istihadah ini semuanya adalah wanita yang mengeluarkan darahnya lebih dari 15 hari dan hari ke-15 dan hari ke-16-nya nyambung. Kalau wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari tapi 15 hari harian ke-15 dan hari ke-16-nya tidak nyambung, itu tidak termasuk ke dalam istihadah yang 7 surah ini. Idza abarad damu aksarul haidi wa huwa khamsata asara yauman fa fi hadhil halati tusammal mar'atu mustahadatan ikhtalatu haiduha bil istihadah. Bahia, ketika darah melewati batas maksimal haid yaitu 15 hari, maka di dalam tingkah seperti ini wanita tersebut dinamai mustahadatan ihtalato haiduha bil istihadah, yang akan dikembalikan kepada 7 surah istihadah, yaitu yang tadi saya sebutkan, darah yang melebihi batas maksimal haid dan harian ke-15 dan ke-16 nyambung. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang harus diketahui antara perbedaan istihadah yang melebihi 15 hari dan wanita yang istihadah tetapi masih mempunyai sisa waktu suci. Disebut dengan al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhri, yaitu perbedaan wanita yang istihadah antara wanita yang masih tersisa masa suci. La budda an nusyira ila mas'alatin muhimatin. Nah, kita harus menjelaskan dulu terhadap masalah yang sangat penting ini sebelum kita membahas 7 surah istihadah, yaitu perbedaan wanita yang istihadah dan wanita yang masih mempunyai sisa masa suci. Wadalik anaman ro'at aqallul haid au aksara summan koto adam summa ada damba dahum sata asyara min maji'ihi awalan padi laisat mustahadah bal imra'atun adaiha baqiyatut tuhri wa hukmuha annaha tukammilu aqallat tuhri bainal haidatain wa mazada fahuwa haidun jadid. Nanti akan ada beberapa contoh yang akan insyaallah saya jelaskan. Begini. Wanita yang melihat darahnya itu aqallul haid, minimal paling sedikit haid
1 hari lah, atau 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari atau 4 hari. Di sini juga disebutkan aqallul haid au aktsara summan qata adam. Lalu darah itu berhenti, tetapi setelah berhenti, yang mana berhentinya sudah melebihi aqallul haid, yaitu 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tuma ada damu ba'dahum sata asaro min maji'i, tetapi darah itu kembali lagi setelah 15 hari dari pertama keluarnya darah. Nah, maka darah yang kedua itu laisat mustahadatan bali mra'atun alaiha baqiyatut tuhri. Malahan wanita yang seperti itu disebutkan dengan wanita yang masih mempunyai sisa waktu suci. Annaha tukamalu aqallat tuhri bainal haidataini. Wanita yang seperti itu harus menyempurnakan dulu masa sucinya antara 2 haid, yaitu 15 hari 15 malam. Setelah menyempurnakan yang 15 hari 15 malam itu, maka darah yang selanjutnya akan dihukumi dengan haid kedua. Walaupun istihadah pertama, istihadah yang setelah haid tak nyambung dengan head kedua. Akan kami contohkan di sini dengan beberapa contoh. Pertama, seorang wanita melihat darah 3 hari. Saya akan bacakan ibaratnya. Misalun ro'atun salasata ayamin daman. Seorang wanita melihat darah selama 3 hari. Suman qata'a isnai asyara yauman. Lalu berhenti darah itu selama 12 hari. 3 hari melihat darah, berhenti 12 hari. Berarti tanggal 1, 2, 3 melihat darah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 berhenti sampai 15 hari. Summa ja'adamu salasata ayamin wan qata'a. Lalu darah itu kembali lagi selama 3 hari, berarti di tanggal 16, 17, 18. Fasalasatul akhiru laisat haidon bal huwa damu fasad takmilatan liaqalli tuhri bainal haidataini wa huwa khamsata asyara yauman. Maka darah yang 3 hari di akhir itu tanggal 16, 17, 18 bukan darah haid, tetapi darah istihadah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalun laukanat adatuha khamsata ayamin. Misalkan kebiasaan seorang wanita itu mengeluarkan darah selama 5 hari 5 malam. Kebiasaannya. Paroat salasata ayami daman. Tetapi dalam suatu hari atau dalam suatu bulan, seorang wanita yang biasa haidnya 5 hari itu malahan di bulan selanjutnya melihat darah selama 3 hari. Tanggal 1, 2, 3. Suman qata'a arba'ata asyara yauman. Lalu terputus darah itu selama 14 hari. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah, lalu berhenti 14 hari, dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, tanggal 17. Suma ada arba'ata ayamin wan qata'a. Lalu datang lagi di tanggal 18, 4 hari, 19, 20, 21, 22. Wan qata'a, lalu berhenti lagi. Payaumun minal arba'ati ayyami damu fasadin takmilatan liaqalli tuhri
ma'arba'ata asyara. Maka 1 hari dari 4 hari itu, yaitu dari tanggal yang terakhir, 1 hari dari 4 hari yang terakhir itu adalah damu fasadin istihadoh takmilatan liaqalit tuhri, karena menyempurnakan minimal suci, yaitu 15 hari. Dari sini tadi udah bertemu dengan masa suci 14 hari, atau patasiru hamsata asara yauman suma salah satu ayamil baqiyah hedun jadidnya. Begini akan jelaskan secara tidak tanpa ibarat, tidak dicampur dengan bahasa Arab begini. Seorang wanita yang biasa adat haidnya suka 5 hari, tetapi di bulan berikutnya dia melihat darah selama 3 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Lalu berhenti selama 14 hari, berarti dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17. 14 hari kosong dari darah. Lalu darah itu datang lagi selama 4 hari, berarti di tanggal 18, 19, 20, 21. Maka hari yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 3 itu disebutnya darah haid. Tanggal 4 sampai tanggal 17 suci, tidak keluar darah. Tanggal 18 sampai tanggal 21 yang mengeluarkan darah 4 hari, maka 4 hari darah ini di tanggal 18-nya adalah darah istihadah, di tanggal 19, 20, dan 21 adalah haid kedua. Karena wanita ini sudah mempunyai masa suci, tetapi masih kurang 1 harinya. Untuk menyempurnakan masa suci yang masih kurang 1 hari, yaitu tadi kosongnya 14 hari, maka disempurnakan dengan hari kedepannya, walaupun di depannya mengeluarkan darah. Karena darah yang tadi itu, yang di tanggal 18 dihukumi dengan darah istihadah. Kenapa? Karena maksimal itu di kurungan 15 hari. Sedangkan di sini keluar headnya di tanggal 1 sampai tanggal 3, berhentinya 14 hari. Kalau berhenti 15 hari tidak akan ada istihadah, akan langsung menjadi head kedua. Ini karena kurangnya masa suci, yaitu baru 14 hari, lalu keluar lagi darah selama 4 hari, maka diambil dari yang 4 hari itu 1 hari untuk menyempurnakan masa suci. Makanya dari tanggal 18 sampai tanggal 21 ketika wanita mengeluarkan darah, tanggal 18-nya dihukumi dengan istihadah karena menyempurnakan masa suci di tanggal 4 sampai tanggal 17 yang hanya 14 hari, disempurnakan dengan tanggal 18, 15 hari. Maka dari tanggal 19 sampai tanggal 21 adalah haid kedua. Ini perbedaan yang sangat penting harus diketahui untuk mengetahui 7 surah istihadah. Karena 7 surah istihadah itu tidak seperti ini kejadiannya. Kejadiannya tidak seperti ini. Ini di tanggal 15 dan 16-nya tidak nyambung. Nah, wa hadhihi ba'dul amsilati yuqasu 'alaiha ghairuha. Ini sebagian contoh, akan dikiaskan dengan contoh-contoh selain ini. Idza abara damu khamsata asara fahadi mustahadah ihtalatu haiduha bil istihadah turadu ila ihdas suwaril mustahadah sab'i wahiyya. Nah, ini kita akan langsung membahas ke dalam 7 golongan wanita yang istihadah, yang mana 7 ini mempunyai hukum masing-masing. Pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Saya ingatkan lagi,
7 surah ini ketentuannya adalah wanita mengeluarkan darah selama 15 hari, selama melebihi 15 hari, dan harian ke-15 dan harian ke-16-nya nyambung. Semuanya seperti itu. Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu mubtadi'ah mumayyizah? Saya akan baca di sini. Mubtadi'ah mumayyizah hartosna, yaitu wanita yang pertama mengeluarkan darah dan darahnya melebihi 15 hari dan harian ke-15 dan ke-16-nya nyambung. Tapi di sini wanita itu pertama mengeluarkan darah. Belum sama sekali pernah mengalami keluar darah. Mungkin di umur 9 tahun atau di umur 10 tahun. Disebut dengan mubtadi'ah mumayyizah. Kenapa disebut mubtadi'ah? Karena pertama mengeluarkan darah. Kenapa disebut mumayyizah? Karena dia bisa membedakan darah. Mana darah kuat, mana darah lemah. Ya, nanti yang akan dihukumi headnya darah kuat. Sedangkan darah lemah akan dihukumi dengan istihadah. Yang terjadi di masyarakat atau di kalangan non-santri kan cara menghitungnya tidak seperti ini. Yang bukan santri itu cara menghitungnya ketika wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari. Maka 15 hari haid, sisanya adalah istihadah. Itu kan sangat salah. Di sini dijelaskan wanita yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari itu akan dikembalikan kepada 7 surah istihadah. Tidak seperti itu, tidak segampang itu. Karena di dalam bab fikih wanita atau haid nifas istihadah ada yang disebut dengan darah kuat dan darah lemah. Kalau tidak ada bab darah kuat dan darah lemah, ya untuk apa? Untuk apa bab darah kuat dan darah lemah itu kalau bukan untuk membedakan mana yang dihukum haid dan mana yang dihukumi istihadah. Kalau hanya bisa dengan menghukumi hari 15 hari haid, sisanya istihadah, kenapa harus ada bab darah kuat darah lemah? Tidak seperti itu. Nah, itu kan tanggapan orang-orang yang non santri yang hanya mendengar bahwa haid itu paling sedikit sehari semalam, galibnya 6 hari atau 7 hari, terbanyak adalah 15 hari. Ketika melebihi 15 hari maka sisanya adalah istihadah. Itu bukan seperti itu. Ketika wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka itu disebut dengan wanita yang bercampur darah haidnya dan darah istihadahnya. Cara menghukumi istihadahnya, mana haidnya, maka bukan dengan waktu 15 hari haid, sisanya adalah istihadah, bukan seperti itu. Tapi dengan darah kuat dan darah lemah, atau dengan adat, atau dengan ihtiyat. Nanti kita akan jelaskan. Karena mu'tadah menghukumi darah haidnya dengan adat. Kalau mumayyizah menghukumi darah haidnya dengan mana darah kuat, mana darah lemah. Kalau ghair mumayyizah dan ghair mu'tadah dan mutahayyirah itu berbeda lagi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah. Pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Disebut mubtadi'ah karena wanita itu pertama mengeluarkan darah. Disebut mumayyizah karena bisa membedakan darah. Bisa membedakan darah karena dia melihat ada darah kuat dan ada darah lemah. Seperti yang mana kita telah jelaskan, darah kuat dan darah lemah ada di video sebelum ini. Cara menghukuminya adalah annal qawiyya haidun wad dha'ifa
wa in tala zamanhu istihadatun bisuruti sayatil haditsu anha. Nah, ini adalah penelitian Imam Syafi'i yang berdasarkan dengan hadis. Di sini juga disebutkan hadisnya wadalilu ala annaha ta'malu bitamyiziha qaluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Hubais allati kanat tustahadu. Yang menjadi dalil terhadap wanita mubtadi'ah yang dihukumi darah haidnya adalah darah kuat dan darah lemahnya adalah istihadah. Ini dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bin Hubais allati kanat tustahadu, yang mana dia sedang istihadah. Idza kana damu haidi fa innahu damun aswadu yu'rafu. Fa idza kana kadzalik fa amsiki anis shalah. Wa idza kana al-akharu fatawaddoi wa shalli fa innama huwa irkun. Ini hadisnya. Dan jadi darah haid itu di sini disebutkan bisa diketahui dengan darahnya itu darah berwarna hitam atau darah kuat. Yu'rafu, diketahuinya. Fa idza kana kadzalik fa amsiki, ketika demikian maka jangan sholat, harus menahan dari sholat. Wa idza kana al-akharu fatawaddoi wasolli fa inna ma huwa irkun. Kalau darahnya bukan darah kuat, maka berwudulah dan sholat, karena itu irkun, itu adalah istihadah, bukan haid yang menjadi mane atau menjadi penghalang kewajiban sholat. Kemudian sebelum kita mencontohkan seorang wanita yang berstatus mubtadi'ah mumayyizah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang menjadi persyaratan tamyiz atau menjadi syarat mumayyizah. Di sini mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah itu yang pertama haid, mumayyizah yang bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah. Nah, disebut mumayyizah itu karena bisa membedakan darah kuat dan darah lemah dengan beberapa syarat. Pertama, alayan kusol qawiyu an aqalil haidi wa huwa yaumun wa lailatun fa inna qasafahiya ghair mumayyizah. Syarat yang pertama adalah darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Ketika darah kuat kurang dari 1 hari 1 malam, maka dia bukan mubtadi'ah mumayyizah, tetapi akan berpindah status menjadi mubtadi'ah ghair mumayyizah. Yang mana ghair mumayyizah itu berbeda hukumnya dengan mumayyizah. Mumayyizah itu yang dihukumi darah haidnya adalah darah kuat. Sedangkan ghair mumayyizah yang dihukumi haidnya adalah aqallul haid. Aqallul haid. Walaupun dia mengeluarkan darah selama 30 hari, tetap saja aqallul haid itu 1 hari. 1 hari yang dihukumi haid, 29 hari dihukumi suci atau istihadah. Nah, di dalam kitab dicontohkan seperti itu, seperti dalam kitab Bajuri. Tetapi kan di kalangan yang bukan santri dipahaminya dengan melebihi 15 hari sisanya adalah istihadah. Padahal di kitab Bajuri pun dijelaskan, dicontohkan wanita mengeluarkan darah 30 hari, maka 29 harinya adalah istihadah, 1 harinya adalah haid dalam contoh nomor kedua, yaitu mubtadi'ah ghair mumayyizah. Oke, kembali kepada pembahasan pokok, yaitu syarat mumayyizah.
Pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Nanti akan kita contohkan syarat-syarat ini satu persatu. Yang kedua, ala ya'burul qawiyyu aksarul haid fa in abarahu falaisat mumayyizah. Yang kedua, darah lemahnya darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Ketika darah kuat melebihi 15 hari 15 malam, maka mana yang akan dihukumi haid? Mana yang akan dihukumi haid? Kan tidak bisa. Maka tidak bisa menjadi mumayyizah, akan berpindah menjadi goer mumayyizah. Ketika darah kuat melebihi 15 hari, tidak bisa dihukumi dengan haidnya darah kuat, tidak bisa seperti itu. Akan dihukumi dengan aqallul haid, adalah haidnya. 1 hari 1 malam adalah haidnya. Yang ketiga, alayan kusod dhaif an aqallit tuhri wa huwa khamsata asara yauman. Wa dzalika in istamara dam amma idalam yastamir kan aqabahu tuhrun fala yustaratu hadza syartu. Syarat yang ketiga adalah darah lemah. Darah lemahnya tidak boleh kurang dari aqallut tuhri, yaitu 15 hari 15 malam. Tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam darah lemahnya. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Ya, syarat yang nomor ketiga ini berlaku untuk mubtadi'ah yang mengeluarkan darahnya beberapa bulan. Tetapi ketika mubtadi'ah mengeluarkan darahnya tidak sampai beberapa bulan, misalkan hanya 20 hari dan darah lemahnya kurang dari 15 hari, ya syarat ini tidak berlaku. Ini hanya syarat yang ketiga, hanya berlaku untuk mubtadi'ah yang mengeluarkan darahnya beberapa bulan. Nanti juga akan saya contohkan satu persatu persyaratan tamyiz ini. Kemudian yang keempat, ayyakuna dha'ifa mutawaliyan. Falau lam yakun mutawaliyan falaysa bitamyizin. Wal muradu bitawalid dha'if alla yatakhallalahul qawiyyu. Syarat yang keempat, darah lemah harus terus menerus. Jika darah lemah tidak terus-menerus, yang dimaksud terus-menerus itu tidak terselang oleh darah kuat. Nah, darah lemah harus terus-menerus. Maka kalau darah lemahnya terus-menerus bisa disebut dengan tamyiz. Bisa disebut dengan mumayyizah. Kalau darah lemahnya terselang dengan darah kuat, maka tamyiznya tidak ada. Akan berpindah lagi menjadi status goer mumayyizah. Akan dicontohkan di sini seperti ini. Pertama, syarat yang pertama kan darah kuat tidak boleh kurang, syarat tamyiz tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Kalau kurang maka bukan mumayyizah, tapi menjadi goer mumayyizah. Contoh seperti ini. Wanita mengeluarkan darah selama 20 hari. 1 hari 6 jam darah 6 jam di hari pertama darahnya 20 jam warna hitam. Selebihnya sampai ke 20 hari darahnya berwarna merah. Hitam itu darah kuat, merah darah lemah jika dibandingkan dengan hitam. Nah, maka di sini tidak cumpon atau tidak cumpon
tidak memenuhi syarat tamyiz yang pertama, yaitu darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Nah, jika terjadinya seperti itu, maka hukumnya bukan mumayyizah karena tidak ada syarat tamyiz yang pertama. Hukumnya ghair mumayyizah. Yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Yaitu yang kedua adalah darah kuat tidak boleh melebihi dari 15 hari 15 malam. Contohnya, walau ro'at sitata asaro aswada summa ahmaro. Ketika wanita melihat darah, wanita di sini yang pertama mengeluarkan darah, melihat darah selama 16 hari warna hitam, lalu selanjutnya darah berwarna merah, maka tidak cumpon, tidak memenuhi syarat tamyiz yang nomor kedua, yaitu adalah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Di sini darah kuatnya 16 hari, lalu darah merah seterusnya, maka ini bukan tamyiz, menjadi ghair mumayyizah. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Contohnya, walau ro'at yauman walailatan aswada, wanita melihat darah 1 hari 1 malam berwarna hitam, summa arba'ata asyara ahmaro, lalu melihat darahnya 14 hari berwarna merah. Summa adal aswadu wastamar, lalu di hari ke 16-nya melihat darah hitam lagi. Sedangkan tadi sudah melihat darah hitam di hari pertama 1 hari. 1 hari darah hitam, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 merah, dari tanggal 16 sampai seterusnya hitam. Maka ini tidak mencukupi syarat tamyiz, yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Sedangkan contoh di sini darah lemahnya yaitu warna merah hanya 14 hari. Merah itu darah lemah ketika dibandingkan dengan hitam. Tetapi merah juga menjadi darah kuat ketika dibandingkan dengan darah kuning dan seterusnya, seperti yang sudah dicontohkan, digambarkan di video sebelumnya, mana darah kuat dan mana darah lemah. Begitu. Aizada ala khamsata asyara fata syaratu salih. Ya, begitu. Tidak mencukupi syarat yang ketiga ketika darah lemahnya kurang dari 15 hari 15 malam, maka akan berpindah status lagi menjadi mubtadi'ah ghair mumayyizah. Kemudian syarat yang keempat itu adalah ayakuna dhaif mutawalian, darah lemah itu harus terus menerus, tidak boleh terselang dengan darah kuat. Misal 1 hari wanita mengeluarkan darah berwarna hitam, di hari kedua berwarna merah, di hari ketiga berwarna hitam, hari keempat merah lagi, kelima hitam lagi, keenam merah lagi, terus sampai melebihi waktu 15 hari 15 malam, atau wahakadha abadan ila nihayati syahri fata syartu rabi, atau sampai tanggal 30, maka tidak mencukupi syarat yang keempat. Lalu bagaimana? Tidak menjadi mumayyizah, akan menjadi ghair mumayyizah. Wa yanamasturitat hadhihi syurut yumkina ja'lul qawi haidan wa dhaif tuhran. Nah,
Disyaratkan seperti ini karena untuk menjadikan darah kuatnya sebagai haid dan darah lemahnya sebagai tuhru atau sebagai suci. Misalun tatbikiyatun. Ada contoh lagi, beberapa contoh. Idza ra'at aswada yauman wa lailatan aw aksara summa taswala bihi ahmara qabla khamsata asar wajibu 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmar amma tumsiku anhul haidu lihtimali ayyan qati'al ahmaru qabla muzawajatil majmu'i khamsata asyara fayakunu jami'u haidon. Waduh. Fa in jawaja khamsata asyara arabna hina idin annaha mustahadatun mumayyizah fayakunu haiduhal aswad wa yakunul ahmar tuhron bisyurutis sabiqah fa alaiha al-ghuslu akibal khamsata asyara wa tusalli wa tasummu wa taqdi salawati ayyamil ahmar wal wal ahmar tamsilun faqat wa illa fal itibaru bil qawi wa dhaif kaifa kana kama sayati. Di sini yang dicontohkan adalah darah kuatnya darah hitam dan darah lemahnya darah merah. Karena darah merah jika dibandingkan dengan hitam, yang kuat adalah darah hitam. Tetapi darah merah juga jika disandingkan dengan darah kuning, yang kuat itu adalah darah yang merah. Darah kuning juga bisa menjadi hukum darah kuat jika disandingkannya dengan darah keruh atau yang di bawah levelnya, yang 5 darah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Begini, contoh di sini, idza ra'atil aswad, ketika seorang wanita melihat darah berwarna hitam 1 hari atau lebih 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu nyambung darah kuat itu dengan darah lemah. Di sini contohkan darah hitam dan darah merah. Melihat darah hitam 1 hari, lalu nyambung dengan darah merah. Nyambungnya itu sebelum waktu 15 hari, 15 malam. Maka wajib 'alaiha antum sika fi muddati ahmar, wajib terhadap wanita yang seperti itu harus menahan di hari darah lemah, yaitu di sini di hari darah merah, dari sesuatu yang ditahan oleh wanita yang sedang haid. Misalnya wanita haid kan tidak boleh sholat. Nah, ini wanita itu juga harus menahan jangan sholat dulu ketika darah kuat dan darah lemahnya bersambungnya di hari masih kurang dari 15 hari 15 malam. Kenapa? Karena ketika darah berbeda warna bersambung, malahan sampai dengan 5 warna, pertama darah merah, kedua darah hitam, ketiga darah kuning, darah keruh. Ketika darahnya berbeda-beda pun, kalau masih di dalam kurungan 15 hari, maka semuanya adalah haid. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu adalah, saya ingatkan lagi, darah yang melebihi 15 hari dan harian 15 dan hari ke-16-nya nyambung. Kalau darahnya kurang dari 15 hari, mau berapa warna pun darahnya tetap saja semuanya dihukumi haid. Tetapi kita kan tidak tahu di tanggal 2 sekarang misalkan apa yang akan terjadi di tanggal 15 nanti, kita tidak tahu. Makanya di sini disebutkan wanita yang melihat darah kuat 1 hari lalu melihat darah lemah, ya hukumi saja waktu itu adalah haid. Tetapi ketika nanti di hari 15 ada darah yang tersambung dengan harian ke-16, maka yang tadi darah berwarna-warnanya berbeda itu tidak jadi dihukumi haid semuanya. Karena yang dihukuminya akan menjadi darah kuat. Kalau
di dalam status mumayyizah. Begitu. Salajengna selanjutnya fa in jawaja hamsata asyara arab nah hina idin innaha mustahadatun mumayyiza. Tetapi ketika darah itu melebihi 15 hari, di waktu ke-15 dan 16-nya kita baru mengetahui bahwa wanita ini berstatus mustahadah yang bercampur dengan darah haid, tetapi bisa membedakan darah karena tadi sudah melihat darah kuat dan darah lemah. Makanya seorang wanita yang haid itu harus mencatat haidnya di tanggal berapa pertama dia keluar haid, dan harus melihat darahnya setiap dia atau setiap masuk waktu sholat. Kenapa? Karena mungkin saja di setiap masuk waktu sholat darahnya akan berubah warna. Ketika berubah warna dan ketika nantinya masih berkemungkinan melebihi 15 hari karena kita belum tahu waktu yang akan datang. Ketika nanti melebihi 15 hari, maka darah yang kuat akan dihukumi haid, yang lemah akan dihukumi istihadah. Makanya harus dicatat, dilihat tiap datang waktu sholat. Pertama wanita mengeluarkan darah 1 hari, lihat setiap waktu sholat mungkin berubah warna, mungkin tidak. Di harian keempat berubah warna dari hitam menjadi merah, catat. Karena untuk menanggulangi jikalau nanti darah itu melebihi 15 hari. Tetapi kalau darahnya kurang dari 15 hari, ya mau berapa warna pun akan tetap menjadi hukum haid. Ini kan menanggulangi karena kita tidak tahu masa depan. Tidak tahu di hari ke-15 itu akan berhenti atau akan nyambung dengan harian ke-16. Begitu. Nah, ketika seperti itu kan diketahui wanita haid atau istihadahnya itu ketika melewati 15 hari 15 malam. Maka yang menjadi haidnya adalah darah hitam, dan yang menjadi sucinya atau istihadahnya darah lemah atau darah merah dengan syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan, yaitu syarat tamyiz dalam hukum mumayyizah. Kita kan tidak tahu masa depan, misalnya seperti ini. Seorang wanita, sebutlah umur 10 tahun. Di tanggal 1 dia mengeluarkan darah. Darah apa itu? Darah haid. Warnanya hitam, darah haid. Dia melihat darahnya ternyata hitam. Di tanggal kedua dia mengeluarkan darah, warnanya merah. Ya catat tanggal 1 hitam dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Tanggal 2 merah. Wanita yang pertama keluar haid. Tanggal 4 dilihat lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terputus. Maka yang semua tadi adalah darah haid. Dia pas menghukumi darahnya sebagai darah haid karena berhenti di tanggal 15. Tetapi kan kita tidak tahu di tanggal 15 itu akan terjadi seperti apa. Misalkan seorang wanita yang pertama mengeluarkan darah, yaitu mubtadi'ah, tanggal 1 mengeluarkan darah berwarna hitam, dia harus menghukumi darah itu sebagai darah haid. Mengeluarkan darah di tanggal 2 berwarna merah berarti menjadi lebih lemah dari warna hitam, dia juga harus menghukumi merah itu adalah haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan untuk wanita yang haid. Tanggal 3
malahanan menjadi kuning misalkan, menjadi lebih lemah, tetap saja harus dihukumi itu sebagai haid. Karena kita bisa menghukumi darah kuat haid dan darah lemah itu istihadah nanti di tanggal 16. Kalau di tanggal 16 dan tanggal 15-nya nyambung, maka yang ke belakang tadi sudah dihukumi, sudah disangka haid akan menjadi istihadah, dibedakan dengan darahnya itu. Begitu. Maka tata cara sholatnya juga dia itu harus menunggu kepastian di tanggal 16. Misal seperti ini. Wanita yang pertama mengeluarkan darah. Dia melihat darahnya dan mencatat darahnya. Tanggal pertama dia mengeluarkan darah hitam selama 1 hari 1 malam. Sebutlah tanggal 1. Dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia akan masih menghukumi darah yang kedua itu walaupun lebih lemah dari yang pertama haid. Tidak akan sholat, tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan untuk wanita haid. Ternyata di tanggal 15 haidnya itu belum berhenti. Ternyata di tanggal ke-15 sampai ke-16 nyambung, haidnya belum berhenti. Maka di tanggal 16 dia baru bisa tahu bahwa dirinya itu adalah mustahadah, yaitu wanita yang istihadah. Kalau di tanggal 1 kan masih dihukumi haid, kita tidak tahu nanti dihukumnya tanggal 16. Maka di tanggal 16 dia wajib mandi junub, wajib adus, sholat dan lain sebagainya, dan mengkodok sholat yang tadinya ditinggalkan di dalam hari-hari darah lemah. Nah, kalau tadi tanggal 1 darah kuat, maka harus mengkodok dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Itu mubtadi'ah, mumayyizah di bulan pertama. Tetapi ketika darahnya beberapa bulan, misalkan dari tanggal 1 dia keluar darah warna hitam, terus 2, 3 sampai 16 keluar darah, kan di tanggal 16 suci, wajib adus, mandi junub, sholat dan lain sebagainya. 16, 17, 18, 19, 20. Itu kan seperti itu. Kalau di bulan kedua begini. Ini hukum yang harus menunggu 15 hari itu di bulan pertama karena berkemungkinan putus darah di hari ke-15, seperti itu. Yang terjadi di kalangan non santri kan seperti ini. Wanita mengeluarkan darah dari jam 6 pagi sampai duhur. Nah, duhur itu tidak sholat, dia menunggu 15 hari. Kenapa harus menunggu 15 hari? Kalau di kasus seperti itu, ini kan di kasus mubtadi'ah, mumayyizah yang awalnya menghukumi darahnya haid, tetapi ketika di hari ke-15 nyambung baru dihukumi istihadah. Ini di bulan pertama, yaitu harus menunggu dulu sampai 15 hari. Tetapi ketika di bulan kedua, wa amma syahrus tsani wa ma ba'dahu, dan bulan ketiga dan bulan seterusnya, fa idan qalabad dam al-qawiyyu ila dhaif lazimah an tagtasila inda inqilabihi. Di bulan kedua dan bulan seterusnya, ketika tidak harus menunggu selama 15 hari, tetapi ketika darah berganti warna dari yang kuat menjadi yang lemah, lazimah an tagtasila inda inqilabihi, wajib mandi jinabah ketika darahnya berubah menjadi lebih lemah. Wa tusalli wa tasumu, dan sholat puasa kalau di bulan puasa. Wa ya'ti zaujaha, dan suaminya bisa menjima istrinya. Wala yanduru hamsata asyara, tidak harus menunggu 15 hari, tetapi cukup dengan melihat perubahan darah ketika mubtadi'ah
mumayyizah, mengeluarkan darah beberapa bulan. Kenapa seperti itu? Li'anna arafna bisyahril madi annaha mustahadah. Karena dia sudah mengetahui bahwa dia itu istihadah di bulan pertama. Fadhahir annaha fi hadha syahri kalladhi qablahu, maka di bulan kedua dan seterusnya yang dihukuminya adalah dohirnya tadi adalah dia seperti bulan pertama. Begitu. Ini mustahadah yang bercampur dengan haid yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Ringkasnya seperti ini. Mubtadi'ah mumayyizah itu. Di bulan pertama kan dia tidak tahu darahnya akan berapa hari, maka hukumi saja haid. Ketika melewati 15 hari, maka hukumi istihadah. Istihadahnya itu darah lemahnya. Ketika bisa membedakan darah ya. Tetapi ketika tidak bisa membedakan darah akan menjadi ghair mumayyizah. Nah, ketika darahnya beberapa bulan, di bulan kedua tidak harus menunggu 15 hari. Tetapi kapan-kapan darahnya berganti dari yang kuat menjadi yang lemah, disitulah dia wajib sholat, mandi junub, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Sebelum masuk yang kedua, masih ada lagi beberapa masalah, yaitu ada masalah tamyiz, masalah al-qawi wad-dhaif minad dima, dan ketika wanita melihat darah kuat dan 2 darah lemah. Nah, insyaallah kita akan jelaskan di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.